Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, bil khusus Bapak Ketua DKM Pak Ustadz Husni Da'i, Pak Dr. Irwan Rauf, sesepuh kita, Pak Udin Syamsuddin, Pak Budi Arjo, sesepuh kita. Demikian pula Pak Arjuna, Pak Budi dan Pak Rustandi, sesepuh kita. Pak Ius, Pak Yudis yang setia menjemput saya bergantian. Hanya ini 3 minggu berturut-turut Pak Ius yang jemput, karena dia sebentar lagi akan meninggalkan Indonesia, sehingga beberapa giliran nggak bisa jemput. Pak Siswono, sesepuh kita, imam kita Ustadz Iskandar. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita bisa berkumpul bersama-sama pada pengajian rutin kita setiap hari Sabtu. Kita akan melanjutkan kajian kita halaman 105. Wa yuqal innallaha ta'ala yahtaju, etanya. Ini masih berbicara tentang sabar dalam menerima cobaan dan ujian dari Allah, menerima berbagai macam kesulitan hidup, di mana memang hidup manusia itu selalu berputar, tidak tetap, bagaikan roda yang kadang-kadang di atas dan kadang-kadang di bawah. Itulah roda. Dia tidak akan selamanya di atas, tapi dia juga tidak akan selamanya di bawah. Bergantian hidup manusia itu. Dikala kita susah, bersabarlah. Dikala kita menerima cobaan, bersabarlah. Dikala ujian datang, bersabarlah. Dalam bagian yang akan kita baca hari ini, diceritakan bahwa Allah nanti di akhirat pada hari kiamat akan berhujjah dengan 4 orang, bagi 4 orang
jenis yang lain. Hujjah di sini kita akan bisa lihat nanti. Kadang manusia itu sibuk oleh sesuatu hal sampai dia itu lupa pada Allah. Karena kesibukan dia lupa pada Allah. Dan di antara kesibukan manusia ada 4 macam yang mungkin juga akan pernah menimpa kita. Ketika kita ditimpa oleh yang 4 macam, jangan sampai menyebabkan kita itu lupa pada Allah. Jangan sampai kita itu tidak mau memenuhi panggilan Allah dengan alasan kesibukan. Kesibukan itu nggak boleh jadi alasan bagi kita untuk tidak mau mendekatkan diri pada Allah. Yang pertama, yahtaju alal agniya. Allah berhujjah kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang banyak uang, orang-orang yang rezekinya berlimpah-limpah, yang dengan hartanya itu menyebabkan dia lupa pada Allah. Allah berhujjah kepada Nabi Sulaiman Ibni Daud alaihi wassalam. Fa idza qala al-ghani, apabila ada orang yang kaya berkata, al-ghina syagolani an ibadatika. Karena saya kaya ya Allah, telah menyibukkan saya untuk beribadah pada Engkau. Karena ngurusin dunia Pak Rustandi, lalu Pak Rustandi alasanan ngaji ente berjamaah, nggak mau ibadah, alasannya sibuk urusan dunia, sibuk ngurusin kekayaan. Maka Allah berhujjah kepada Nabi Sulaiman, wa yaqulu lahu, Allah berkata pada orang yang merasa kaya tapi dia lupa ibadah, lima takun agna min Sulaiman, lam takun agna min Sulaiman. Kamu tidak lebih kaya dari Sulaiman. Kalau ada orang kaya yang malas ibadah, Pak Rustandi, sebenarnya bengharan saha manehna jeung Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman apa kekayaannya di seluruh penjuru dunia ada. Enggak ada satu negara di sana tidak ada kekayaan Nabi Sulaiman. Di sini aja di masjid ada. Ada yang pakai batu cincin akik Sulaiman enggak? Pak Budi, pakai enggak? Saya dulu punya. Ada yang minta, saya kasih akik Sulaiman. Bagus sekali, bagus sekali.
indah sekali. Sampai pada waktu saya pakai di kantor itu ada orang yang lihat, Pak, batu cincinnya hebat amat eta. Hebat naon saya emang batu cincin naon ya? Iya eta Akik Sulaiman, Pak. Akik Sulaiman. Iya eta. Saya, Pak, kunaon kitu hayang Pak. Ge pakai. Saya kasih, Pak. Saya pernah punya itu. Pak Udin. Berarti kekayaan Nabi Sulaiman itu pernah nempel di saya. Kurang bagaimana kaya Nabi Sulaiman. Kekayaannya luar biasa. Tapi Nabi Sulaiman sekalipun dia kaya, falam yamna'hu ginahu an ibadati. Tidak mencegah dirinya dari beribadah kepada aku. Nabi Sulaiman ibadahnya luar biasa, Pak. Sampai Nabi Sulaiman itu bikin istananya luar biasa kekayaannya. Tapi supaya dia bisa rajin ibadah, rajin salat tanpa lambat, dia bikin masjid di samping rumahnya. Samping rumahnya, Pak. Sehingga dia tidak ada istilah lambat salat. Begitulah Nabi Sulaiman. Istananya kayaknya gak ada bandingannya, Pak. Sampai sekarang orang Yahudi sedang berupaya menggali peninggalan istana Nabi Sulaiman. Karena menurut cerita katanya Nabi Sulaiman itu bikin istana itu dekat Masjidil Aqsa, Bang. Dan di sana ada bekas peninggalannya sampai sekarang. Siapa yang pernah ke umroh ke Masjidil Aqsa? Pernah? Ke belakang Masjidil Aqsa enggak ke bawah? Muter. Di situ bertemu dengan tempat ibadah orang Yahudi. Ditutup. Oh, waktu saya emang nggak ditutup tuh. Itu sampai sekarang tempat itu dijadikan tempat meratapnya orang-orang Yahudi. Disebutnya Wailing Wall, artinya dinding ratapan. Dinding ratapan, Pak. Saya punya videonya. Waktu itu saya bawa handycam. Saya videokan anak-anak saya yang sedang bercengkrama dengan orang-orang Yahudi di situ. Kayaknya luar biasa Nabi Sulaiman itu. Tapi Nabi Sulaiman tidak pernah lupa ibadah. Tidak pernah meninggalkan sholat. Tidak pernah sholat, jangan meninggalkan telat aja nggak pernah. Itulah kalau ada orang di antara kita yang kaya sampai lupa sholat subuh, sampai lupa sholat maghrib. Kayaan mana kamu dengan Nabi Sulaiman? Itu yang pertama. Untuk orang kaya, jangan karena kaya
lupa ibadah. Wa yahtaju 'alal 'abid. Lalu Allah pun berhujjah kepada seorang hamba, budak. Kalau ada seorang budak, seorang pekerja, katakanlah kalau sekarang barangkali khodim, pembantu di rumah. Lalu dia berkata, kuntu abdan waridqan mana'ani an ibadatika. Aku adalah seorang hamba, seorang budak yang karenanya menghalangi aku untuk bisa beribadah kepada Engkau ya Allah. Maka Allah akan berkata, Inna Yusuf alaihissalam, sesungguhnya Yusuf alaihissalam lam yamna'hu ribbuhu an ibadati. Dia padahal dia budak, tapi tidak mencegah dia untuk beribadah kepada aku. Nabi Yusuf itu budak, Pak. Budak yang ditemukan di dalam sumur, dijual, dibeli oleh menteri, dijadikan budak di rumahnya, dan dia disuruh kerja. Kadang-kadang disuruh jaga warung, jaga toko, Pak, sembako. Yang belanja banyak, bahkan sampai saudaranya pun belanja ke situ. Tapi sebegitu sibuknya Yusuf dengan pekerjaannya sebagai budak, Nabi Yusuf tidak pernah lengah dari ibadah, tidak pernah meninggalkan ibadah. Beliau tetap selalu tepat waktu sholat, tepat waktu menerima panggilan Allah, telat. Oleh karena itu, jangan karena bapak kerja budak sampai lupa ibadah. Nabi Yusuf sebegitu bekerja budak, tapi dia tidak pernah lengah ibadah. Wa alal fuqara. Sekarang pada orang yang fakir miskin, nggak ada yang miskin kan di sini, Pak, ya. Nah, di luar sana jauh. Kalau ada orang yang fakir miskin, imah butut, rombeng, bocor, gak punya uang, hidup sengsara, lalu dia nggak ibadah, maka Allah akan berhujjah kepada dia. Dengan siapa Allah jadikan hujjah? Siapa yang Allah jadikan alasan bahwa orang fakir itu tidak boleh, tidak harus ibadah? Bi Isa alaihi salam. Bagi Nabi Isa alaihi salam. Fayaqulul fakir inna hajati mana'ani an ibadatika. Ya Allah,
kebutuhanku telah mencegah aku bisa ibadah kepada Engkau. Karena aku harus mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan aku. Aku sampai harus nyari rezeki itu ke Jakarta, berangkat pagi, pulang malam. Pak Arjuna, iya kan? Berangkat pagi, pulang malam. Lalu dengan alasan itu Pak Arjuna kemudian tidak sholat asar, tidak sholat maghrib. Ada pengajian juga di Darussalam, nggak datang karena baru pulang dari Jakarta sibuk. Begitu kan? Besok kita buktiin. Besok saya ngaji di masjidnya. Ya, malam besok kan, malam besok giliran ngaji saya di masjid dia. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Jangan alasan sibuk ke Jakarta. Fayaqulu, maka berkata, anta kunta ahwaju am isya, apakah kamu lebih butuh, lebih miskin atau Isa? Nabi Isa apa nggak punya apa-apa, baju aja nggak punya. Bapak nggak percaya bahwa Nabi Isa nggak punya baju? Nanti siang Bapak ke gereja. Di depan gereja ada patung Nabi Isa. Pakai baju nggak? Kita buka baju. Nggak punya baju. Di antara bapak mah ada yang punya istri 2, 3, ada kan? Ada. Nabi Isa mah boro-boro pamajikan 2, hiji gen teu boga. 1 aja nggak punya dia. Miskin. Tapi Nabi Isa tidak pernah nggak ibadah, tidak pernah lupa Allah. Beliau selalu ibadah. Beliau selalu saatnya menghadap Allah, dia menghadap Allah. Jadi yang miskin jangan alasannya miskin, lupa pada Allah. Lebih miskin mana kamu dengan Nabi Isa? Nabi Isa mah boga baju-baju acan. Pak Arjuna mah baju jas aja ada berapa? Terus tadi ayah sabaraha jas? Seurnya, seur. Luar biasa. Nabi Isa mah boro-boro. Tapi Nabi Isa ibadah. Nabi Isa memenuhi perintah Allah. Dengan kemiskinannya dia tetap melaksanakan perintah Allah. Wa alal mardo, sekarang yang sakitan, yang banyak penyakitnya, jantungnya sakit. Pak Budi, udah berapa ring dipasang? Udah 4. Pak dokter, sudah pernah dibebas kan? Sudah pernah dibebas.
Terus empedunya pernah dioperasi? Belum. Prostat? Belum juga. Ada lagi yang lain barangkali yang pernah prostatnya. Ginjalnya sudah pernah dilaser, Pak. Ginjal saya dua-duanya udah dilaser nih, Pak. Batu empedu sedang antri sekarang. 6 bulan antrinya. Belum sampai sekarang. Prostat, saya juga sedang antri prostat itu. Tapi semua penyakit yang menimpa saya itu tidak bisa saya jadikan alasan kepada Allah, ya Allah, saya banyak penyakit, saya nggak bisa ibadah karena sibuk ngurusin penyakit, duit biakna keur berobat. Pak Arjuna nggak bisa alasan itu. Karena itu kepada orang yang sakit, yang geringan, Allah berhujjah kepada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, fayaqulu al-marid, ketika orang yang sakit berkata, mana anil marda an ibadatika, telah mencegah aku beribadah karena sakitku ya Allah. Nggak ada waktu buat mikirin ibadah karena mikirin penyakit aja. Maka fayaqulu, Allah berkata, maraduka kana asyaddu am maradu Ayub alaihissalam, sakit kamu lebih berat penyakitmu atau lebih berat penyakit Nabi Ayub? Nabi Ayub apa sakitnya sampai dia diasingkan orang, gak ada yang mau dekat. Sekujur tubuhnya dari ujung kepala sampai kaki kecuali bibirnya saja yang tidak kena penyakit, karena bibirnya yang digunakan oleh dia untuk berzikir. Yang lain mah kena penyakit semuanya. Tapi apakah Nabi Ayub kemudian tidak salat, tidak ibadah, tidak mendekatkan diri pada Allah? Tidak, Pak. Nabi Ayub tetap ibadah. Nabi Ayub tetap mendekatkan diri pada Allah. Karena itu kata Allah kepada orang yang penyakitan, berat mana penyakit kamu dengan penyakit Nabi Ayub? Balam yamna'hu maradahu an ibadati. Nabi Ayub tidak mencegah sakitnya itu untuk beribadah kepada aku. Fala yakunu li ahadin indallah uzrun. Oleh karena itu tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa menyampaikan uzur untuk tidak beribadah. Kaya gak bisa jadi alasan, miskin gak bisa jadi alasan, sibuk jadi budak gak bisa jadi alasan, sakit gak bisa jadi alasan. Tidak ada satu alasan pun yang bisa menyebabkan kita itu boleh tidak beribadah. Wa kana sholihun rahimahullahu ta'ala, dan sesungguhnya ada seorang yang soleh yang sangat taat pada Allah. Dia diceritakan
bahwa dia itu yafrahu bil maradi wasyiddati, dia malah gembira ketika dia mendapatkan penyakit. Ketika dia sakit malah dia bilang alhamdulillah. Wasyiddah, ketika dia mendapatkan kesulitan malah dia bilang alhamdulillah. Kenapa? Di ajli anafi kafaratun lidzunub, karena sakit itu menghapus dosa. Sakit itu menghapus dosa Pak Arjuna. Karena itu kalau Pak Arjuna sakit katakan alhamdulillah. Karena dengan sakit itu dosa kita hapus. Ketika kita mendapatkan kesulitan, kita katakan alhamdulillah. Karena kesulitan itu menghapus dosa. Menguntungkan orang sakit itu. Menguntungkan orang yang mendapatkan cobaan dari Allah itu. Karena sakit dan cobaan itu akan bisa menghapus dosa-dosa yang ada pada diri kita. Insya Allah secara bertahap kita akan habis dosa kita karena sakit. Wa dzukira an Abi Darda radhiyallahu taala annahu qala, ada seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Dia sahabat Nabi yang sangat dekat. Kadang-kadang Nabi memeluk dia Pak, sambil bincang-bincang, sambil menasehati. Ada keistimewaan yang ada pada Abu Darda. Dia pernah berkata, qalan nas yakrahunal faqra wa ana uhibbuhu. Kata Abu Darda, manusia kebanyakan membenci kefakiran. Wa ana uhibbuhu, tapi aku malah senang jadi orang fakir. Beda ya Pak antara orang dengan Abu Darda. Kata Abu Darda, orang benci fakir, aku senang fakir. Wa yakrahunal mauta, orang pada benci mati, pada takut mati, pada gelisah ketika mau mati. Wa ana, aku uhibbuhu, aku malah senang ketika datang saatnya kematianku. Wa yakrahuna syaqam, dan manusia kebanyakan membenci sakit. Wa ana uhibbus syaqam, tapi aku justru senang kalau aku sakit. Kenapa? Takfiran al-khotoya, karena menghapus dosa-dosaku. Sakit orang lain tidak senang, aku senang. Karena dengan sakit dosa-dosaku akan dihapus.
Wa uhibbul faqra, orang lain benci kepada kefakiran, tapi aku senang pada fakir. Kenapa? Tawadu'an li Rabbi. Karena kalau aku miskin, aku tawadu pada Tuhanku. Aku mempunyai perasaan rendah hati di hadapan Allah. Karena aku miskin. Wa uhibbul mauta, orang lain benci mati. Bapak-bapak juga kalau saya tanya satu-satu, bapak-bapak siap nggak mati hari ini? Pak Arjuna, kebanyakan orang mengatakan nggak mau, nanti aja dulu. Tapi Abu Darda bilang enggak, aku justru senang mati. Kenapa? Istiaqon ila Rabbi, karena aku rindu bertemu dengan Tuhanku. Aku nggak bisa bertemu dengan Tuhan sebelum aku mati. Maka kalau aku mati berarti alhamdulillah aku akan segera bertemu dengan Tuhanku. Ini keistimewaan Abu Darda. Abu Darda, orang lain benci kepada kefakiran, dia senang pada kefakiran. Orang lain benci sakit, dia senang sakit. Orang lain takut mati, dia malah merasa bahagia kalau mati. Karena dengan mati dia akan bisa segera bertemu dengan Allah. Inilah contoh yang baik buat kita, Pak. Yang kelihatannya aneh tapi baik. Waruwiya an Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu an Rasulillah annahu qala, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, salasun, ada 3, man razaqahunna, barang siapa yang telah diberi 3 macam oleh Allah, faqad razaqa khair dunya wal akhirah, berarti dia telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Udah, kalau kita banyak yang nggak senang pada yang 3 ini. Tapi kalau kita kebetulan Pak Arjuna mendapatkan yang 3 ini, bahagialah Pak Arjuna. Pak Arjuna telah mendapatkan keuntungan yang bahagia dunia akhirat. Apa itu? Ar-ridho bil qada, ridho menerima ketetapan Allah. Bapak suka memperhatikan nggak doa saya? Kalau yang memperhatikan pasti akan tahu apa yang dikatakan oleh Nabi itu saya baca setiap doa. Dalam doa saya kan Allahumma ij'alni min ibadika syakirin waj'alni min ibadika sabirin. Yang ketiga Pak Arjuna, Pak Rustandi, yang saya ucapkan waj'alni min ibadika radina biqadaika. Begitu kan Pak Ustadz Husni Dai? Saya baca doa itu
Bapak nggak sadar bahwa doa itu sebetulnya adalah ajaran Nabi. Bahwa kalau kita sudah diberikan oleh Allah anugerah ridho menerima segala ketentuan Allah, segala ketetapan Allah kita terima dengan ridho, berarti kita telah mendapatkan anugerah Allah yang luar biasa. Jadi anugerah Allah yang luar biasa yang diberikan kepada manusia adalah kalau manusia itu sudah ridho dalam menerima segala ketetapan Allah. Yang kedua, ini juga yang saya baca dalam doa saya yang kedua. Yang pertama, Allahumma ij'alni min ibadika syakirin. Yang kedua, waj'alni min ibadika sabirin. Dengerin nanti doa saya. Itu doa saya yang kedua. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-hamba yang sabar alal bala. Dan yang ketiga, kita itu baru dikatakan mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kesenangan dunia dan kesenangan akhirat menjadi milik kita kalau kita dianugerahi oleh Allah. Wa du'a indar raha, berdoa ketika senang. Ketika dapat banyak kenikmatan, berdoalah pada Allah. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, 3 anugerah Allah yang kalau kita diberi oleh Allah 3 ini, berarti kita termasuk orang yang mendapatkan anugerah Allah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari kita baca doa ini dengan doa penutup kita pada pengajian sekarang ini. Kita tutup pengajian kita hari ini dengan berdoa, dan kita awali doa kita dengan membaca Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wa ja'alna min ibadika sabirin wa ja'alna min ibadika radina biqadaika wa qadarika wa ja'alna min ibadikal mukhlisina fil ibadah. Allahumma barik lana fil maut wa barik lana fima ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna fa innaka antas samiul alim wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.